Beralih ke informasi berikutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Pemilu memutuskan Ketua KPU Hashim Asyari terbukti melanggar kode etik berat atas kasus dugaan tindak asusila. DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Hashim Asyari sebagai Ketua KPU dan Komisioner KPU. Sementara itu, usai sidang etik, pelapor yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri wilayah Belanda akhirnya buka suara. Ia mengaku tidak mudah tampil di hadapan publik terkait kasus asusila yang ia alami. Pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan Alhamdulillah. Cindra, anggota panitia pemilihan luar negeri atau PPLN wilayah Belanda, pelapor tindak asusila yang diduga dilakukan Ketua KPU Hashim Asyari, akhirnya buka suara pada Rabu. Didampingi tim kuasa hukum, Cindra sebelumnya menghadiri sidang pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan terlapor Ketua KPU Hashim Asyari. Tetapi pihak terlapor tidak hadir dan hanya mengikuti sidang secara daring. Usai sidang kepada awak media, Cindra mengaku tidak mudah bagi dirinya untuk tampil ke hadapan publik. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Kuasa hukum pelapor menyatakan hingga saat ini kliennya belum memutuskan apakah akan melanjutkan kasus ini ke tuntutan pidana. Kalau dari DKPP sudah cukup puas ya, tapi tadi pertanyaannya pidana atau tidak, itu bukan keputusan saya, tapi yang pasti dengan putusan ini one step closer kan, sebenarnya ke sana. Dan saya harus pertimbangkan juga, karena kan yang menjalani ini kan bukan kami kuasa hukum, yang menjalani pengadu sendiri sebagai perempuan ya. Sebelumnya, dalam pembacaan sidang putusan kode etik yang dibacakan di gedung DKPP Rabu siang, Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan pihak pengadu atau korban terhadap pihak teradu, yakni Ketua KPU RI Hashim Asyari. Majelis Hakim menilai Ketua KPU Hashim Asyari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap pelapor. Menurut DKPP, Hashim Asyari memanfaatkan relasi kuasa dirinya sebagai atasan untuk melakukan perbuatan tak senonoh terhadap pelapor sebagai pihak bawahan. Sederet bukti dari pihak pelapor diajukan dalam sidang, mulai dari bukti percakapan di aplikasi WhatsApp, video, surat pernyataan bermaterai, sampai fasilitas hotel dan kendaraan. DKPP pun memutuskan untuk memberhentikan secara tetap Hashim Asyari sebagai Ketua KPU dan Komisioner KPU. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Sementara usai putusan sidang DKPP, Hashim Asyari menggelar konferensi pers. Hashim mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada DKPP karena telah membebaskan dirinya dari tugas berat sebagai anggota KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Namun Hashim Asyari tidak menyampaikan permohonan maaf atau mengakui kesalahan yang telah ia perbuat dan terbukti dalam persidangan di DKPP. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu.
DKPP meminta Presiden Jokowi untuk segera menindaklanjuti putusan sidang kode etik serta meminta Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan sidang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.